Halo teman-teman, jumpa lagi nih dengan Kak Randy. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas masalah dualisme kepemimpinan nasional dan juga transisi antara Soekarno menuju Soeharto. Nah, dalam video kali ini, setelah Presiden Soeharto dikukuhkan sebagai pejabat presiden, mulai lahir masa Orde Baru. Tapi, kenapa namanya Orde Baru ya? Lalu, sejak kapan masa Orde Baru itu muncul? Yuk kita simak. Nah, teman-teman, kita bahas dulu yuk istilah Orde Lama dan juga Orde Baru. Kita mulai dari Orde Lama ya. Masa Orde Lama berjalan sekitar 21 tahun, dari tahun 1945 sampai 1966, dan dipimpin langsung oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Nah, penyebutan Orde Lama merupakan istilah yang diciptakan oleh Soeharto, sang pencipta Orde Baru. Lalu, definisi dari Orde Baru apa ya? Yuk kita lihat sebelahnya. Orde Baru merupakan sistem politik pada masa pemerintahan Soeharto dari tahun 1966 sampai masa kejatuhannya pada tahun 1998. Nah, istilah Orde Baru digunakan untuk merujuk pada koalisi Angkatan Darat, mahasiswa, dan juga masyarakat yang menentang Soekarno dan juga PKI pada saat itu. Lalu, apa ya perbedaan antara Orde Lama dan juga Orde Baru? Nah, teman-teman, kita bahas yuk 5 kebijakan dalam negeri dan luar negeri di masa Orde Baru. Yang pertama, memperbaiki hubungan Indonesia dengan Malaysia yang di masa Orde Baru sempat renggang. Lalu yang kedua, membuka seluas-luasnya investasi asing. Nah, di masa Orde Baru, investasi asing dibuka seluas-luasnya karena perekonomian Indonesia yang terpuruk pada saat itu. Lalu kebijakan yang ketiga adalah membubarkan PKI demi stabilitas nasional. Lalu yang keempat, setelah membubarkan PKI, membersihkan negara dari pengaruh sayap kiri, terutama setelah peristiwa gerakan 30 September. Segala unsur-unsur PKI saat itu dibubarkan. Lalu yang kelima, mendukung stabilitas ekonomi yang didasarkan pada stabilitas politik. Nah, Soeharto menilai ketika stabilitas ekonomi dan stabilitas politik terjamin, maka pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar. Lalu yang keenam, mengganti demokrasi terpimpin menjadi demokrasi Pancasila. Nah, ketika di masa Presiden Soekarno sempat muncul demokrasi liberal, demokrasi terpimpin. Nah, di masa Orde Baru muncul demokrasi Pancasila. Seperti apa ya demokrasi Pancasila yang dimaksud di masa Orde Baru? Oke teman-teman, kita bahas yuk sistem demokrasi di masa Orde Baru. Nah, di masa Orde Baru, Soeharto menggunakan sistem demokrasi Pancasila dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yuk kita lihat. Sistem demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang digali dari Pancasila. Nah, pada masa Orde Baru, ideologi Pancasila dan Undang-Undang 1945 kembali dikuatkan. Nah, masa Orde Baru menilai bangsa ini harus bisa belajar dari ancaman-ancaman yang datang terhadap ideologi Pancasila, seperti peristiwa pemberontakan gerakan 30 September. Nah, Soeharto menilai manusia Indonesia harus berjiwa Pancasila, dan ketika itu sistem demokrasi Pancasila menandakan dimulainya masa Orde Baru. Oke teman-teman, kita sudah membahas lahirnya masa Orde Baru, istilah Orde Lama dan Orde Baru, dan juga kebijakan luar negeri dan juga kebijakan dalam negeri Orde Baru. Dan terakhir, tadi kita sudah membahas masalah demokrasi yang digunakan di masa Orde Baru, yaitu demokrasi Pancasila. Nah, kira-kira seperti apa ya pelaksanaan demokrasi Pancasila di masa Orde Baru? Kakak tunggu di video selanjutnya. Bye-bye.